Saya seorang mu'alaf dari Sumatera Utara dan masuk Islam di Aceh, tepatnya di Aceh Besar. Saya perhatikan kaum Wahabi selalu mencari jamaahnya dari orang-orang yang umumnya bukan dari kalangan pesantren atau daya, tetapi dari kalangan mahasiswa atau kuliahan, kalangan orang pengusaha, politikus, praktisi dan lainnya dengan alasan hijrah. Kenapa ini sasaran mereka? Mohon pencerahannya Abuya, termasuk saya. Jadi hari itu mu'alaf hari itu pura je kan. Ni kita juga kata nama Islam hari itu punya Wahabi. Hancur dah udip dia. Dia bertanya, kenapa Wahabi itu, mazhab salaf itu mengambil mereka yang tak faham agama, merekrut dengan bahasa lain, sehingga orang kaya masuk, politikus masuk, semua yang masuk. Itu adalah sistem, metode cara menguasai suatu negara. Wahabi ingin berkuasa di negara ini dengan cara mereka juga harus berkuasa terhadap para politikusnya, terhadap para mahasiswanya, terhadap para orang-orang kayanya. Dengan cara itulah nanti ke depan mereka bisa meluas sayapnya dan akan menciptakan negeri seperti mana faham mereka. Contoh lawiknya lagi Suriah. Suriah lagi, hana lagi Suriah roy. Suriahnya negara Islam, itu negeri Islam. Ya, pakai bahasa Indonesia. Itu negeri Islam yang dulu banyak juga orang mengaku tidak usah kita tolong mereka, serahkan saja yang sudah ada. Alhasil yang terjadi apa? Hancur negeri Suriah karena muncul faham seperti itu. Nah, kenapa orang-orang Dayah tak bisa diajak oleh mereka? Pertama, orang Dayah banyak ilmu. Yang ketiga, kerhulai. Yang kedua, orang Dayah kan kerhulai. Hanya penting aku kerhulainya. Baik loyo, elemen lah, tapi loyo. Ini hanya dia. Kita juga harus keras kepala terhadap agama. Itu cara mereka merekrut. Maka hati-hatilah jaga anak-anak kita, masukkan anak kita ke pesantren-pesantren salafiyah atau di Aceh ini daya. Bagaimana Tengku saya mengambil agama yang benar? Ikutlah seperti mana para habaib, Habib-habib, itu semua keturunan Rasul. Semua bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus tahu, termasuk saudara mu'alaf yang bertanya, kita harus tahu negeri Indonesia ini saat kemerdekaan bangsa ini terus berlanjut, itu tak ada Wahabi masa itu. Coba buktikan kepada saya, mana ada sejarah Wahabi yang ikut memerdekakan bangsa ini? Ada? Tidak ada. Partai Islam terkuat, termegah, terbesar di Indonesia ini yang mengikut menyebarkan dan ikut memerdekakan bangsa ini adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua-duanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba tunjukkan kepada saya, adakah sederetan ulama Wahabi yang ikut juga memerdekakan bangsa ini? Ada. Yang ada ikut menghancurkan bangsa ini. Itu baru ada, banyak sekali itu. Maka saya teringat Wahabi Salafi itu salah satu target dari pihak Badan Intelijen Negara, disebut sebagai faham radikalisme yang pernah terjadi di Jantau. Nanti ingat bagaimana kejadian di Jantau yang drop burung? Nah, itu diteliti oleh aparat kepolisian, oleh TNI, ternyata terindikasi faham radikalisme. Ada salah satu ustaz pemimpin di sana yang hari ini mengajar. Faham radikalisme. Maka Mesir berfatwa haram masuk Wahabi. Siapapun yang berkhutbah mereka dari mazhab Wahabi, usir. Ini tuan Bandung dari Mesir. Saya bertanya langsung kepada orang-orang di Mesir, bagaimana Wahabi? Tak boleh masuk. Siapa yang ceramah, siapa yang khutbah Jumat, siapa yang mengajar Wahabi, tangkap. Mesir bergerak, Brunei bergerak, Chechnya bergerak, Malaysia, Malaka, Negeri Sembilan bergerak semua. Bahwa mereka menamakan Wahabi faham radikalisme. Ya, fakta sudah berbicara, apalagi sudah. Nah, begitulah saudara mu'alaf. Siapa namanya? Bakara. Barang yang tak mengakui Abu Hasan Al-Asy'ari. Coba buka kitab Durus Samin bab muqaddimah.
Nasabuh cerita bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. Jadi waktu Nabi datang, apa kata Rasulullah? Wahai Hasan, kau sebarkan apa yang aku sebarkan. Apa kata Abu Hasan? Aku sudah sebarkan wahai Rasulullah. Yang maksud Abu Hasan, dia sebarkan dengan ajaran Mu'tazilah. Aku sudah sebarkan. Apa kata Rasulullah dalam mimpi Abu Hasan? Kalau engkau sudah sebarkan, tak mungkin aku datang dalam mimpimu malam ini. Itu bukti bahwa ajaran Musa salah. Maka bodoh daripada Abu Hasan Asy'ari belajar dan menemukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Itu ajaran Rasulullah SAW. Siapapun yang tak meyakini ajaran Nabi Muhammad dalam mimpi Abu Hasan Asy'ari, maka dia juga hukumnya tidak mengikuti apa perintah Nabi Muhammad. Fahumul fasiqun. Dia itu orang fasik. Orang fasik. Terus kenapa harus Abu Hasan Asy'ari? Kan harus ada yang lain. Ada Imam Syafi'i, ada yang Imam Al-Ghazali. Abu Hasan itu dikenal sebagai ulama yang pernah bermimpi dengan Rasulullah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, dia adalah ulama yang menyusun tauhid yang betul-betul terperinci. Maka kita harus ikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Satu lagi, Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa harus ada tema itu? Karena hari ini ada orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi fahamnya faham Jabariyah. Ada orang yang mengaku diri Ahlussunnah wal Jamaah, tapi fahamnya Khawarij. Ada orang mengaku diri Ahlussunnah wal Jamaah, tapi fahamnya Mu'tazilah. Ada orang mengaku diri Ahlussunnah wal Jamaah, tapi fahamnya Syiah. Jadi Ahlussunnah kita ini, yang di Aceh ini, Ahlussunnah bagaimana tentu? InsyaAllah malam ini kita bahas. Cuman yang harus saya beritahu bahwa sesungguhnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini itu sudah diterapkan sejak dulu oleh seluruh raja-raja Aceh. Tidak bisa kita pungkiri, Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan barang baru. Sultan Malikus Saleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sultan Malikus Zahir Ahlussunnah wal Jamaah. Sultan Ali Mughayat Shah Ahlussunnah wal Jamaah. Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar Ahlussunnah wal Jamaah. Sultan Iskandar Muda Ahlussunnah wal Jamaah. Iskandar Sani Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Samsuddin As-Sumatrani murid Hamzah Fansuri Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Hamzah Fansuri Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili atau Syekh Kuala Ahlussunnah wal Jamaah. 4 Ratu Safiyatuddin, Zakiyatuddin, Inayatuddin Ahlussunnah wal Jamaah. Mandum ulama-ulama utanyo, mandum raja-raja utanyo Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang orang bertanya, Tengku Habibie tahu dari mana mereka Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, kalian, saya tahu dari naskah tua yang pernah ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri di dalam kitabnya Bustanus Salatin, bahwa seluruh mazhab yang ada di Aceh awal Ahlussunnah wal Jamaah. Satu. Yang kedua, saya baca naskah tertua yang bernama Qanun, Adat Qanun Muku Ta'alam, yang naskahnya masih disimpan di pustaka Ali Hashimi. Itu pustaka yang masih menyimpan naskah tua bernama Qanun Muku Ta'alam. Maka lemblo bukunya, tapi kon naskah asli. Saya beli buku terjemahnya, ternyata aturan negara Aceh bermadhab Syafi'i, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bertasawuf kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Maka kesimpulannya, ayah-ayah, mak dan tuan mendung, Ahlussunnah wal Jamaah sudah tertanam sejak dulu
semenjak berdirinya kerajaan Islam pertama kali sampai masa hari ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kajino tak bahas. Ahlus Sunnahnya pun, Jamaahnya pun. Karena lagi ada orang mengaku saya Ahlus Sunnah, hanya pakai Jamaah, ya kan? Digitanya tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi nak orang menganggap itu Ahlus Sunnah apa? Jamaah ni. Ya, yang pula boleh buat. Kok bisa begitu? Ya. Ahlus Sunnah secara bahasa orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Apa yang Nabi kerjakan, maka itulah disebut sunnah. Kalau kita mengerjakannya, apa yang Nabi perbuat disebut ahlu sunnah. Salat rawatib, salat tarawih, bersiwak, jenggot, jenggot ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah. Man, lebih jauh aku jenggot teruk benar naik sunnah. Nah, contoh ya kan. Lelun tuan wadah lembut dengan almarhum Abu Ya lelun tuan tanya Pak Abu, apa hukumnya Abu Ya kalau jenggot seseorang sampai segini, sampai ke dada? Ya, helwinyo kan, jenggot teruk benar. Maka saya tanya kepada almarhum Abu, dulu Rasulullah jenggotnya sampai mana? Maka dijawab oleh Abu, jenggot Nabi itu tak melebihi dari tangan, genggaman tangannya. Ilun tuan teringat tak lumbut almarhum ni? Ya, lagi yang berkali Abu. Berarti tidak lebih dari, ya lebih dari macam. Itu jenggot Rasulullah SAW. Itu juga sunnah. Kita mengerjakan itu ahlu sunnah. Jadi kamu faham kan? Yang Nabi pubut sunnah, yang katanya pubut kiban Nabi pubut ahlu sunnah. Hanya kan belum titik lagi itu, masih koma. Bek titik nang koma hanya. Eloknya kan lagi nonton begah benar. Saya ahlu sunnah. Jamaah hana. Kan? Ahlu sunnah. Baik. Sekarang jamaah. Apa itu jamaah? Jamaah itu yang dikerjakan oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman, sahabat Zubair bin Awam, sahabat Zaid bin Sabit. Semua sahabat melakukan amaliyah dalam ibadah, itu disebut jamaah. Nah, kamu faham kan? Maka kita cocokkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah perbuatan atau amaliyah yang kita lakukan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul dan para sahabat Nabi. Ya, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma lagi orang pegah mana pun Ahlus Sunnah mentang ada pakai jamaahnya, tiba contoh dulu. Yang tiba contoh ni, ya contoh je lagi. Ada suatu kaum yang menyebut saya ini pokoknya Al-Quran hadis, yang lain tak pakai. Maulid enggak pakai, karena Nabi tak bersabda maulid. Kali pesejuk anda pakai karena anda apa masalah Nabi. Pulau kandui lawan hanya cint pokoknya Quran dan hadis. Man maulid hanya terbubut hanya karena tidak ada perintah Al-Quran dan hadis. Itu Ahlus Sunnah saja, tak pakai jamaah. Maka sehingga orang berkata kalau begitu saya tidak jamaah. Orang yang melakukan jamaah bid'ah, khurafat, syirik. Maulid yang syirik, maulid yang kafir, maulid yang bid'ah, mandum bid'ah. Hanya pokoknya Nabi yang pernah adanya atau yang dulu. Bid'ah. Padahal Al-Quran yang kita baca itu adalah kumpulan yang dikumpulkan oleh sahabat, tidak dikumpulkan oleh Nabi. Dia menganggap saya ahlu sunnah, Al-Quran dan hadis saja. Sahabat tak pakai.
Padahal Al-Quran itu dikumpulkan oleh sahabat Nabi, bukan Nabi. Apa itu disebut bid'ah? Satu. Yang kedua, yang menulis harakat Quran, yang menulis titik dalam Al-Quran, yang menulis khat dalam Al-Quran, yang mencetak banyak Al-Quran, itu semua perbuatan sahabat Nabi, bukan perbuatan Nabi. Nah, inilah yang disebut dengan nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, dua. Yang ketiga terakhir kami. Yang ketiga apa dengku? Jangan samakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Khawarij. Itu beda. Jangan samakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabariyah, dengan Mu'tazilah, dengan Syiah. Tidak sama. Beda. Oke. Jabariyah itu apa? Ya, Jabariyah lagi. Betul dan tuan, tamu lah kampungnya. Saya masuk ke kampung ini, saya mencuri. Betul dan tuan, lencok lah po kameng uru kampungnya lencok. Sehingga saya ditangkap oleh orang kampung. Lalu orang kampung bertanya pada saya, kenapa kau mencuri? Saya mengatakan kehendak Allah. Belum pegah, nyo dan mencuri karena kehendak Allah. Kehendak Allah. Benar betul ya? Ya? Benar betul yang kehendak Allah? Okey, tak pegah, itu salah hukum. Betul, salah. Maka saya tanya kembali, rukun iman yang keenam apa artinya? Percaya kepada qada baik dan qada buruk. Berarti mencuri qada buruk atau qada baik? Qada buruk. Berarti mencuri dari Allah. Itu namanya Jabariyah. Bukan Ahlus Sunnah itu. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Jabariyah. Contoh lain, saya berzina, membuat maksiat, berbuat kemaksiatan, ditangkap oleh orang kampung. Saya ditanya, kenapa kau berzina? Kehendak Allah. Kehendak Allah. Handa patih katanya, dibalik katanya untuk. Rukun keenam apa? Rukun iman keenam, percaya pada qada baik dan qada buruk. Zina qada buruk dari Allah. Itu bukan Ahlus Sunnah, itu Jabariyah. Maka beda Ahlus Sunnah dengan Jabariyah. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah beda, tidak sama. Contoh, saya berbuat baik itu dari saya, bukan dari Allah. Saya berbuat buruk itu dari saya, bukan dari Allah. Saya kaya itu dari saya, bukan dari Allah. Asal usaha saya. Saya menjadi orang besar itu usaha saya, bukan dari Allah. Itu namanya Mu'tazilah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Mu'tazilah itu lawan daripada Jabariyah. Mana orang tanya menyelagian 4 Ahlus Sunnah posisi dengku. Tak puas buat Allah salah, tak puas buat dia salah. Ya, ni gimana cara man? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada ikhtiar, usaha. Saya mau bekerja jadi orang kaya. Mazhab Ahlus Sunnah, saya berusaha tapi kehendak Allah. Punya Jabariyah apa lagi kan? Lem kaya ba Allah, lem miskin ba Allah, lem berzina ba Allah, lem terbucu ba Allah. Mu'tazilah, saya mencuri dari saya berzina dari saya orang kaya dari saya. Mu'tazilah. Ahlus Sunnah di mana? Di tengah. Berusaha perlu, tapi pulang ke Allah itu juga perlu. Okey, maka bak tabuhuro natuk sahabat Nabi. Maka Nabi pegah lagi. Tengok yang tamu dalam surga, takut tamu dalam surga. Kita jauh mandun karena takdir. Iklan Rasulullah. Kita semua sudah ada takdir, yang masuk surga, yang masuk neraka.
Maka ditanya oleh sahabat lagi, ya Rasulullah, nadfa'ul amal ya Rasulullah wa nataqalu bit takdir. Kalau begitu, ya sudah, kita nggak usah berbuat amal, kembalikan semua takdir kepada Allah. Niat sahabat Nabi. Maka apa kata Nabi? If'al, berbuatlah. Jadi masuk sahabat lagi nih. Nabi pegang, getanya mandum singgoh takdirkan alam surga, kan alam neraka. Yang kaya, kahkuh kaya, lagian bahasa Nabi. Terus sahabat Nabi munyo lagian Nabi, kahkuh lah, dia tanya opek tak semayang ni. Yang bahasa ni lagi ni. Dia tanya opek tak lebih takut ni. Apa kan lagi? Karena takdir. Bahasanya nadfa'ul amal. Kalau begitu kita tinggalkan saja amalia, tidak usah berbuat lagi. Apa kata Nabi? If'al. Jangan begitu, berbuatlah kebaikan, berbuat kebaikan. Berarti Nabi menyuruh kita berikhtiar. Itu Mu'tazilah dan Jabariyah. Kemudian dua bawah itu Syiah. Apakah sama Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah? Tidak. Sebahagian saudara kita menyamakan kita dengan Syiah. Itu berbeda. Syiah itu meyakini Imam Mahdi sekarang ini bukan Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi harus berasal dari Syiah, hanya dari orang lain. Yang lagi, orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Umar, dan menuruti segala perintah Ali bin Abi Thalib. Itu Syiah. Sedangkan Ahlussunnah, Abu Bakar maksum, orang terjaga. Utsman maksum, orang terjaga. Umar maksum, orang terjaga. Ali maksum, orang terjaga. Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian munyo bertanya semayang lagi nyo Ahlussunnah. Allahu Akbar. Ini Ahlussunnah. Orang Syiah berkata hanasah bertanya semayang lagi. Hanasah. Mangki bansit lagi biasa. Allahu Akbar. Ada lagi Allah. Ya, itu Syiah. Kemudian orang Syiah meyakini Al-Quran yang ada di masa ini itu tidak original. Yang Al-Quran original buatan Imamiyah mereka. Hanya kan kaji urangnya. Berarti Syiah dengan Ahlussunnah berbeda, tidak sama. Terakhir, nyo yang paling bahaya. Nyo, payah dengar buat-buat. Ya. Yang terakhir adalah Khawarij. Hati-hati, Khawarij itu punya sistem takiyah, bersembunyi di balik selimut. Ya. Ditanya anak umumnya, kadang-kadang katrul kampung tanya. Itu menjenggot panjang. Ya, ada Khawarij. Apa beda Khawarij dengan tanya orang bu? Dan Tuan sampaikan sebuah hadis. Ada satu hadis Nabi Muhammad. Beliau bersabda, saya khuruju qaumun fi akhir zaman. Nanti di akhir zaman ada satu kaum yang muncul. Kaum itu ahdatsul asnan, masih muda. Sufahaul ahlam, pikirannya bodoh. Yamriqu minad din kama yamruqu sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti mana keluar anak panah dari busurnya. Siapakah kaum yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad yang ciri-ciri masih muda dan pikiran mereka bodoh? Siapa mereka? Tuan awal hanya lemufum hadisnya. So kaum yang dimaksudkan oleh Nabi. Sehingga tuan telusuri berumpok di dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari, tuan teringat, Fathul Bari jilid 13. Karya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ahli hadis dunia. Dunianya kau kampung. Nya ahli hadis kampung yang pula kan. Nya dunianya. Bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menulis kitab bernama Fathul Bari. Ketika beliau melihat hadis ini, beliau menulis dalam kitabnya bahwa kaum yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang hidup di akhir zaman nanti namanya Khawarij. Tahu pegahnya? Pak Bibi, oh dah kemah, kan dia pegahnya.
Ilan tuan sampai-sampai ilan berdoa ke Allah, ya Allah ya Tuhanku, menyolong tu mabut, menyojit baikna anggapan dan ngalung pegah nyo pendapat lun kan. Ilan tuan menyona hadis lun sebutkan hadis, menyona Quran lun sebutkan Quran, menyona pendapat ulama dan sebutkan pendapat ulama. Lun jaga adat haba dari lun yang ke mana? Menurut pendapat lun yang lun jaga adat baikna nya. Karena agama tidak ada pendapat saya, tapi pendapat Rasul, para sahabat dan ahli tafsir. Siapa itu Khawarij? Syekh Yusuf Qaradawi, mufti Mesir, mengatakan ciri-ciri Khawarij itu mudah mengkafirkan orang, mudah berkata orang bid'ah, mudah berkata orang khurafat, mudah berkata kepada orang lain syirik. Itu Khawarij. Dan tuan kena tanya Mbak Jamaah, karena kelompok lain karena mencoba TV kan kadang bid'ah, syirik, khurafat, kafir, maulid kafir. Nah, maulid kafir, tahlil kafir, Somadiyah bid'ah, Kaduri maulud hana kafir, hana bulan Nabi, syirik, khurafat, Kaduri laut, khurafat, kafir. Karena di YouTube dia. Tonanku wallahu alam, dan minta tahu sama adu. Sudah ada, itulah kaum yang dimaksudkan oleh Rasulullah akan muncul di akhir zaman. Itu fitnah terbesar. Hati-hati, mereka bersembunyi di balik selimut. Hari ini mereka bersembunyi di tempat saudara kita Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah saudara kita. NU dan Muhammadiyah itulah dua partai Islam yang pernah memerdekakan bangsa ini. Bangsa Indonesia ini tak akan pernah lepas kalau misalnya tidak ada tangan Abu Hamka. Bangsa ini tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada tangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Bangsa Indonesia ini juga tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada jasa Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Cuman ada kelompok lain masuk ke Muhammadiyah, sehingga kita hari ini bilang yang kehnya Muhammadiyah yang hancurnya macam itu ada kelompok yang bersembunyi di dalam. Amin Rais termasuk orang tertua Muhammadiyah. Beliau tahlil. Amin Rais tahlil. Pak Amin Rais baca tahlil, maulid diikuti. Hari ini ada ustaz dari Muhammadiyah yang beliau sangat dikenal di YouTube, namanya Ustaz Adi Hidayat. Beliau tidak membid'ahkan maulid, kerjakan maulid. Itu Muhammadiyah Hawaii. Tapi ini kan ada lagi yang pakai karena sudah ada yang masuk ke dalamnya. Begitu juga Nahdlatul Ulama. Ada musuh di balik selimut Nahdlatul Ulama, yaitu Syiah. Kenapa Muhammadiyah diracuni, NU diracuni? Karena mereka tahu bahwa dulu kemerdekaan bangsa ini tak pernah lepas daripada peran ulama Muhammadiyah dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU. Jadi tidak semuanya kita katakan Muhammadiyah itu Wahabi. Wahabi inilah yang persis seperti Khawarij yang pernah ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau bernama Fathul Bari. Berhati-hatilah. Lantas apa sikap kita dengan Wahabi? Tidak boleh mengusuhi mereka, tidak boleh memukul mereka, tidak boleh mencambuk mereka, mengkibanci. Anggap mereka saudara kita dengan duduk bermusyawarah, berdiskusi. Kalau misalnya diskusinya itu ada yang menang, ada yang kalah, saling menerima. Kamu tak mengerjakan maulid, tak apa, jangan hina kami. Kami mengerjakan maulid, kami tak hina kalian, kan gitu. Kan banget hudek lagi ya. Kan? Ada orang tak suka maulid, jangan dikerjakan dan jangan menyalahi orang yang membuat maulid.
kamu tak suka maulid? Tidak. Diam saja. Kami suka maulid, kami selalu mencintai Nabi dengan maulid kami kerjakan. Marilah kita tinggalkan hal-hal yang berbeda, kita mufakat dengan hal-hal yang sama. Dah, baik kaum muslimin rahimakumullah, maka inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 dalil. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam yang pertama kali dimuat ditulis oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Ingat baik-baik, dulu sebelum kita bersatu dengan Indonesia, Kerajaan Aceh bersumber 4 hukum: Quran, hadis, ijma', qiyas. Bermadhab pada Syafi'i dan bertasawuf kepada Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Tengku, ada orang mengaku sunnah wal jamaah, tapi dia bukan Junaid al-Baghdadi, itu bukan al-sunnah. Ada orang yang bukan kepada sifat 20, itu bukan al-sunnah wal jamaah.